Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel yang keren ini. Sebuah channel yang siap menyuguhkan sebuah analisa dan investigasi peristiwa. Bersama saya, Mr. Ancis, dan saya seorang investigator peristiwa. Sebelum saya berbicara terkait kasus yang hangat dan tren ini, saya mengajak seluruh sahabat Mr. Ancis untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat dan menginspirasi. Dan jangan lupa di-share agar kita semakin semangat dan termotivasi lagi. Insiden baku tembak antar polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau disebut juga Brigadir J meninggalkan sebuah dan sejumlah tanya di benak masyarakat. Betapa tidak, ditemukannya kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir J ini menimbulkan spekulasi tersendiri bagi beberapa pihak. Lantas bagaimanakah awal mula kasus Brigadir J ini? Nah, mungkin teman-teman harus menyimak secara rinci apa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama kita bahas dulu kasus dari penembakan Brigadir J ini, kronologinya. Kasus penembakan antara Brigadir J dan Baradae diketahui terjadi pada Jumat 8 Juli 2022 lalu di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Saat kejadian, disebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo sedang tidak di rumah seperti yang diberitakan priangantimurnews.com dalam artikel berjudul Kronologi Penembakan Brigadir J. Apakah Brigadir J itu selingkuh dengan istri Kadif Propam? Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologinya. Kronologi sesaat sebelum peristiwa itu, sebelum peristiwa penembakan ya pastinya, Baradae mengaku mendengar teriakan dan dia naik ke kamar istri Kadif Propam. Ia melihat Brigadir J sedang menodongkan pistol dan melakukan tindakan tidak semena-mena. Dalam tanda kutip di sini pelecehan seksual terhadap istri dari Kadif Propam yaitu Irjen Verdi Sambo. Saat sudah ketahuan seperti itu, nah Brigadir J langsung menembak Maksud saya adalah di sini Baradae dan kemudian terjadi tembak menembak yang akhirnya menewaskan Brigadir J. Di awal kejadian, tim kepolisian sudah menyampaikan berbagai macam kronologi di berbagai media berita di Indonesia. Namun, sepertinya sebagian besar masyarakat Indonesia menilai ada kejanggalan dalam kronologinya atau dalam peristiwa yang sedang terjadi. Nah, pertama yang perlu saya bahas adalah Brigadir J ini jabatannya adalah sebagai driver dari istri Kadif Propam. Sedangkan Baradae adalah pengawal pribadi dari Kadif Propam. Jadi mereka adalah orang-orang kepercayaan dari kedua orang tersebut, suami dan istri. Diketahui bahwa istri dari Kadif Propam, beliau pada saat dilakukan pelecehan tersebut dan terjadi tembak menembak, sang istri langsung menelpon sang suami. Yang lokasi suami saat itu tidak terlalu jauh dari rumah
kejadian atau di rumah lokasi tersebut. Saat itu Irjen Sambo di depan rumah sedang melakukan tes PCR karena mereka baru pulang dari luar kota untuk memastikan tidak adanya COVID pastinya. Secara logika, kalau istrinya di kamar duluan, paling jarak dengan sang suami itu punya waktu sekitar 10-20 menit atau maksimal 30 menit aja lah untuk sampai ke lokasi. Coba dipikir pakai logika kita. Nah, pertanyaannya muncul. Apakah mungkin seorang brigadir mau dan juga berani melakukan pelecehan dengan waktu yang hanya hitungan menit, nggak sampai 1 jam? Itu pasti akan ketahuan. Nah, makanya masyarakat Indonesia ya melihat banyak sekali komentar di berbagai berita, sosial media, di TV, YouTube, dan dimanapun ya. Di TV nasional itu nggak percaya dengan kronologi yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian. Terlepas ini benar atau salah, ada beberapa fakta dari sejumlah media TV di Indonesia. Yang pertama, di tanggal tersebut diketahui bahwa Brigadir J menelepon ibunya 1 jam sebelum kejadian. Artinya, kalau seorang anak pria menelpon ibunya, itu artinya kondisi moodnya lagi baik-baik saja. Ini ditinjau dari psikologis. Maksudnya bukan baik atau enggak, tetapi secara psikologi masih bisa mengontrol diri. Kemudian, seorang anak pria menelpon ibunya itu adalah suatu hal yang menunjukkan psikologi nyaris sedang sehat-sehatnya saja. Kalau orang psikologinya itu sehat, apakah mungkin bisa melakukan hal seperti itu? Maksudnya di sini punya waktu hanya beberapa menit atau puluhan menit saja dan digunakan untuk melakukan pelecehan seksual. Sekarang kan jenazah dari Brigadir J sudah dimakamkan dan bisa membayangkan bagaimana rasanya orang tua dan keluarga besar dari Brigadir J atau disebut dengan Brigadir Yosua pada saat mereka ada 2 kesedihan yang sangat mendalam di sini. Oke, yang pertama, mereka sebagai orang tua mereka kehilangan putranya. Bahkan saudara terkasihnya. Kemudian yang kedua, juga nama baiknya dipertaruhkan. Dituduh melakukan pelecehan seksual. Bayangkan sudah meninggal dituduh. Nah, kemudian ayahnya sendiri Samuel Huta Barat mengatakan kalau memang Joshua adalah yang menembak pertama kali, masa sih dia tidak mengenai Baradae yang jaraknya hanya 3 meter saja? Ini kata orang tuanya. Itu bapaknya. Dan ini sudah diklarifikasi oleh Benny Mamoto di TV One, mengatakan bahwa lokasi TKP itu pada saat Brigadir J melakukan pelecehan dan menodongkan pistol itu, dia berada di bawah. Dan dia dalam keadaan buru-buru dan tidak konsentrasi. Makanya tembakannya meleset. Itu alasannya. Ya, saya membawa teman-teman untuk membayangkan kejadian ini. Sedangkan Baradae langsung mengenai tembakannya ke arah Brigadir J, yang mana di saat itu ia berada di atas dan dia juga konsentrasi dan dia terlatih dalam menembak. Itu adalah alasannya juga. Secara logika ini bisa diterima. Yang memang seperti itu adalah teknisnya pengawal pribadi yang memang masuk akal. Tetapi
masih menjadi tidak masuk akal dikarenakan apakah seorang brigadir, jabatan yang tidak tinggi dibandingkan dengan jenderal ini, jabatannya masih selevel bintara, berani melakukan seperti itu. Nah, apalagi background militer dimanapun itu berada, yang namanya senioritas itu pasti luar biasa tinggi. Jangankan untuk melakukan pelecehan seksual seperti itu, untuk melihat istri dari atasannya saja atau melihat matanya itu nggak boleh. Udah hal yang kayaknya haram, apalagi melakukan hal seperti itu. Dan sudah pasti akan ketahuan kalau dia melakukan hal seperti itu. Oke? Nah, kemudian di sini muncul nih, ada beberapa wawancara yang dilakukan beberapa TV di Indonesia. Ya, ada wawancara juga yang dilakukan terhadap Ibu Rohani yang merupakan bibi dari korban dari Brigadir J ya. Ini mengatakan bahwa ia mau melihat HP dari keponakannya. Nah, keponakannya ini maksudnya Brigadir J ini memiliki 3 HP. Kemudian dia bilang, coba saya diperlihatkan. Terus dia mengatakan bahwa HP-nya itu tidak ditemukan, katanya. Padahal dia ingin memberitahu bahwa Brigadir J itu sebelum kejadian menelpon ibunya 1 jam sebelumnya. Ini kan kontradiktif ya. Itu adalah masalah handphone yang pertama dari si korban ya. Kedua adalah mengenai CCTV. Nah, ini lucu. Bahwasanya tidak ada CCTV yang di dekat area kamar tersebut. Nah, ini juga adanya kejanggalan di bagian tubuh dari Brigadir J. Menurut dari keluarga korban, ada beberapa kejanggalan dari tubuh dari Brigadir J. Yang pertama, adanya luka sayatan. Yang kedua, 2 jari itu putus. Kemudian luka senjata tajam di mata, di hidung, mulut, dan kaki. Ini adalah luka yang memang kadang kalau masyarakat awam melihatnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada dugaan seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto di TV One juga. Bahwasanya ia mengatakan luka sayatan itu bukan karena sayatan, tetapi karena terkena peluru yang menggesek. Kemudian 2 jari putus. Ternyata jarinya tidak putus. Itu hanyalah luka karena memegang senjatanya. Luka senjata tajam di mata, hidung, mulut, dan kaki. Dari sini Pak Benny Mamoto mengatakan bahwa yang lebih baik mengatakan itu atau mengklarifikasikannya adalah dokter forensik. Kenapa? Karena itu adalah ahlinya. Nah, mungkin itu sekilas dari kronologi penembakan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi kronologi peristiwa penembakan polisi, menembak polisi di rumah polisi yang disangkakan melecehkan istri dari polisi, tetapi yang mati adalah CCTV. Nah, bagi teman-teman, bagi sahabat Mr. Ancis semuanya, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share agar kami termotivasi lebih jauh lagi. Bersama saya, Mr. Ancis, dan saya seorang investigator peristiwa.